Baik, kita ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini tadi kita dengar penjelasan dari Pak Gurusyono mengenai dikerahkannya tim Propam selama proses penyelidikan kali ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya ini berada pada versi publik loh, ya. Jadi kalau saudara Tatal, Peggy, dan juga 6 orang yang sedang menjalani pidana itu adalah bagian dari publik, saya justru simpati pada 6 orang, pada mereka, dan ingin juga mengharapkan agar keadilan bisa terjadi pada mereka. Masalahnya adalah bahwa apakah yang dilakukan oleh teman-teman Propam itu akan berkontribusi pada akan didapatnya keadilan bagi saudara Tatal, bagi saudara Peggy, dan juga bagi 6 WBP atau tidak, kan gitu. Nah, Tatal hanya bisa mendapatkan keadilan melalui mekanisme PK. Nah, apakah kemudian lalu teman-teman Propam ketika sedang bekerja lalu kemudian ada novum misalnya ada novum lalu kemudian akan memberikannya kepada PH Tatal dan kemudian menjadikan satu isi bagi PK gitu. Kalau memang betul begitu ya bagus banget tuh ya. Yang kedua adalah bagi Peggy ya. Peggy kan sekarang ini sedang crumbling ya, sedang gelagapan mencari hal-hal yang bisa membuat dia mengajukan prapit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Propam itu lalu kemudian menemukan sesuatu yang melemahkan teman-teman penyidik di Polda gitu ya, dan kemudian menjadi bahan bagi PH-nya Peggy untuk melakukan PSP3, bagus banget gitu. Tapi apakah mungkin Propam melakukan itu? Kan rasanya nggak mungkin. Demikian juga bagi teman-teman yang sedang menjalani pidana gitu ya, dalam rangka eksaminasi dan agar kemudian lalu dia bisa mendapatkan haknya kembali walaupun hukum acaranya nggak jelas gitu ya. Nah, apakah kerjaan teman-teman Propam ini lalu kemudian bisa menjadi amunisi bagi PH bagi 6 orang ini gitu ya. Kalau memang bisa, iya. Nah, kalau memang tidak bisa, jadi apa peran Propam selain bikin rame gitu ya? Dan akan mengganggu fokus dari teman-teman Krim yang sedang bekerja dewasa ini. Jadi di suatu pihak itulah yang saya katakan ini teman-teman Propam ini lebih karena tekanan orang saja, jadi makanya kemudian dia bekerja, padahal sebetulnya dia sebetulnya belum berada pada hukum acara yang ada. Mungkin ungkapan saya ini kontroversial, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya sekarang ini menurut saya sedang bekerja hukum acara yang sebetulnya ideal. Baik. Polisi tengah memperkuat bukti setelah mentersangkakan Peggy dan sedang menampung banyak sekali bukti-bukti lain kalau memang mungkin yang melalui hotline yang dibuka, termasuk bukti yang meringankan dari PH-PG kalau ada gitu ya, itu yang kemudian diramu dan kemudian nanti akan diajukan ke jaksa. Dan tadi saya katakan bahwa kalau misalnya semua itu lalu kemudian ternyata cukup kuat, maka daripada kemudian bolak-balik nggak diterima oleh jaksa, SP3 saja misalnya, atau kalaupun nanti misalnya jaksa bisa terima, nanti biarlah kemudian bertarung di pengadilan gitu. Nah, demikian juga untuk Tatal gitu ya. Maka silakan kemudian PH Tatal itu mengajukan membuat satu novum, entah gimana caranya agar kemudian PK diterima oleh Mahkamah Agung dan kemudian lalu bisa mendapatkan kompensasi, kan begitu, daripada kemudian kita membuat satu arena baru ya yang sebetulnya tidak berkontribusi secara hukum acara. Demikian. Oke, Pak Adrianus, saya teringat dengan statement Pak Adrianus sebelum kita commercial break tadi, Bapak menilai bahwa dengan turunnya di Propam ini hanya akan mengganggu hal yang sudah ada, yang sudah berjalan begitu. Menurut Bapak saat ini tadi Bapak mengatakan ada tekanan baik dari tekanan publik, kemudian ini mungkin ada tekanan hukum, ini mungkin ada tekanan politik. Dari mana analisisnya Pak Adrianus menyampaikan soal tekanan-tekanan tadi, Pak Adrianus? Jadi saya lihat dari berbagai statement publik ya, bahwa sudah terjadi obstruction of justice, sudah terjadi salah tangkap, sudah terjadi abuse of power gitu ya. Lah buktinya mana? Benar bahwa memang saya pun sebagai pengamat kadang-kadang ini kok bisa begini gitu ya. Dan memang pada satu dua hal itu melihat kesalahan dari kepolisian yang blatant ya, yang nggak bisa ditutupi. Tapi untuk sampai mengatakan bahwa terjadi abuse of power, miscarriage of justice, rasanya kalau terlalu jauh. Tapi biarlah itu sebagai satu diskurs media. Nah, dalam hal ini maka dunia hukum punya jalannya sendiri. Nah, jalannya sendiri apa? Tadi, misalnya kalau kita mengharapkan keadilan bagi Tatal, ajukan PK. Nggak mungkin Tatal bisa mendapatkan keadilan kalau tanpa PK diajukan. Masalahnya PK sampai hari ini nggak muncul-muncul. Jadi kita mau mainkan keadilan versi media, versi populer atau versi hukum. Nah, lalu kemudian Pak Presiden ngomong. Nah, jangan sampai lalu karena hanya Pak Presiden ngomong, lalu kemudian teman-teman Polri kebakaran jenggot, maka kemudian Propam turun ya, moga-moga tidak ya. Nah, mesti ada satu alasan yang sahih ya.
dalam rangka mengapa teman-teman Propam turun. Sekali lagi, tentu saja boleh ya kapan saja Propam turun, tapi juga jangan lupa bahwa sekarang ini fokus Polri adalah lebih kepada untuk bagaimana membawa PG ke JPU untuk kemudian mendapatkan sanksi begitu ya. Nah, dan biarlah kemudian lalu kalau memang itu kemudian tidak diterima oleh jaksa dan juga oleh hakim, maka sudah melalui proses hukum acara, bukan melalui peradilan media begitu ya. Demikian. Baik, terakhir kita ke Pak Ugro lagi. Pak Ugro, ini kan sejak 10 hari nih Presiden Jokowi sudah memberikan sarannya agar menyelesaikan kasus secara terbuka. Ini apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang pertama saya mungkin menyarankan saja kalau bisa pos komando untuk tim yang akan melihat fakta yang sebenarnya nanti, atau katakan TGPF walaupun masih internal Polri, itu didekatkan ke Cirebon. Jadi tidak perlu memanggil orang dari Cirebon ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, dari sini nanti semua tim akan bisa berperan aktif tiap hari 1 kali 24 jam dengan segera mencari keterangan saksi-saksi lain dengan cara penyelidikan, tidak perlu diberita acara dulu ya. Kemudian melihat TKP yang sebenarnya TKP bagaimana temukan. Itu kan ada Propam juga di situ. Nggak mungkin reserse dengan reserse kan nggak mungkin. Atau reserse Polres dengan reserse Polda kan nggak mungkin. Nah, kemudian yang 3, apakah barang bukti yang ditemukan saat itu benar-benar sudah diperiksa ke laboratorium forensik atau bagian dari pemeriksaan scientific crime investigation tadi. Jadi benar-benar turun all out itu kekuatan penuh bagaimana sebenarnya terjadi. Kalau nanti alat bukti tadi atau barang bukti sudah bisa menyatakan bahwa mereka pelaku, ya selesai. Tapi kalau contoh saja nih, Peggy keterangan saksi-saksi atau keterangan tersangka bahwa dia melakukan. Tapi dia melakukan apa? Siapa yang mengatakan Peggy itu melakukan misalnya pemukulan? Kan belum jelas di sini. Padahal ada indikasi misalnya perkosaan seperti itu. Nah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat bahwa polisi akan bekerja dengan maksimal membuka fakta ini sebenarnya. Jadi jangan lupa bahwa polisi, jaksa, hakim ini kan juga manusia. Tidak sempurna semuanya, pasti ada kesalahan atau kekurangan. Di sini kita harus bisa menerima. Jadi bukan berusaha untuk menutupi kekurangan, tapi akan melengkapi supaya kekurangan itu suatu saat tidak terjadi kembali. Seperti itu. Tapi statement dari Pak Adrianus tadi bahwa dengan turunnya Propam ini malah akan bikin semakin lebih kusut, Pak. Saya rasa Propam dilahirkan bukan membuat kusut, tapi membuat terang. Jadi melindungi masyarakat juga, melindungi Polri dan sebagainya. Sehingga kehadiran Propam ini, ya kalau saya dulu kan di Propam istilahnya seperti malaikat lah seperti itu. Jadi Pak bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak bagi seorang polisi di situ. Makanya Propam itu adalah orang-orang pilihan seperti sekarang ini yang kita lihat itu kan tidak bisa main-main setelah kasus kemarin yang di Propam Sambu seperti itu. Ya ke depan seperti itu Propam harus dibesarkan, dipimpin seorang bintang 3, dan kalau sudah tugas di Propam itu nggak usah pindah-pindah, jangan berpikir pengen jadi Kapolres, jadi Kapolda dan sebagainya. Jadi mengabdi kepada mengabdi di Polri, mengabdi pada negara dan bangsa melalui Propam. Ini supaya polisi ke depan nanti benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ugro Seno sudah bersedia hadir ke studio kami di TV One pemirsa, dan terima kasih juga Prof Adrianus sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.